Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisia, NIM 22078079 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis proposal tentang bagaimana cara mengelola pupuk organik. Maka saya akan men-share PPT-nya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bisnis proposal pupuk organik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pupuk organik. Maksudnya apa sih itu bisnis pupuk organik? Nah, bisnis pupuk organik adalah bisnis yang berkembang di tengah masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya penggunaan pupuk organik untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Pupuk organik juga menjanjikan potensi keuntungan yang besar karena permintaan akan pupuk organik semakin meningkat. Nah, berikutnya saya akan membahas lebih dalam pengertian dari pupuk organik itu sendiri. Nah, pupuk organik adalah pupuk yang diproduksi secara alami dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia tambahan yang bisa membahayakan bagi lingkungan dan dikonsumsi. Nah, kandungan dari pupuk organik biasanya memiliki kandungan karbon. Pupuk organik sendiri dapat berasal dari bermacam-macam sisa tumbuhan, baik segar maupun yang telah dikeringkan. Pilihan bahan untuk cara pembuatan pupuk organik sangat beragam dan dapat dipilih sesuai dengan jenis dan kebutuhan tanaman. Nah, berikut langkah-langkah dalam pembuatan pupuk organik. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Bahan baku pupuk organik yang alami dapat digunakan sebagai bahan baku pupuk organik. Contoh dari bahan baku yang umum digunakan termasuk limbah pertanian seperti jerami, sekam padi, ampas, debu, limbah dapur seperti sisa makanan, kulit buah, kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran ayam, daun jatuh, rumput kering, dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 2, pemotongan dan penggilingan. Pemotongan dan penggilingan bahan baku organik, potong atau giling bahan baku organik agar lebih mudah terurai. Hal ini dapat membantu proses komposinasi dan fermentasi. Nah, yang berikutnya adalah pembuatan kompos. Jika menggunakan bahan-bahan yang alami, jika menggunakan bahan-bahan yang perlu diurai terlebih dahulu seperti jerami atau daun, kita dapat membuat kompos. Susun bahan-bahan organik secara berlapis dengan campuran bahan hijau seperti rumput segar dan bahan coklat seperti daun kering untuk menciptakan kondisi ideal bagi komposisi. Pastikan juga memberikan kelembapan yang cukup dan membalik tumpukan kompos secara teratur untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Nah, yang berikutnya adalah fermentasi. Fermentasi dilakukan untuk membuat pupuk organik cair. Bahan baku pupuk organik dapat difermentasi dalam air. Tempatkan bahan-bahan organik yang telah digiling ke dalam wadah yang cukup besar dan tambahkan air. Diamkan selama beberapa minggu atau bulan. Aduk secara teratur dan biarkan proses fermentasi berlangsung. Setelah fermentasi selesai, Anda dapat menyaring dan menggunakan pupuk fermentasi tersebut sebagai pupuk cair.
Yang kelima adalah proses pengomposan. Pengomposan bahan organik. Bahan organik yang sudah dipotong atau digiling dapat dikompos dalam tumpukan. Pastikan untuk mencampurkan bahan organik dengan proporsi yang tepat, sehingga dapat untuk menghasilkan keseimbangan karbo dan nitrogen yang optimal. Pertahankan kelembapan yang tepat dan aduk secara berkala untuk mempromosikan untuk dapat memastikan bahwa uh, komposisi uh, komposisi yang terlarut dalam kompos tersebut sama rata. Yang terakhir adalah penyimpanan dan pemanfaatan. Salah satu proses dekomposasi selesai. Setelah proses dekomposasi selesai, pupuk organik dapat digunakan langsung pada tanaman atau disimpan dalam wadah yang kedap udara untuk penggunaan di masa yang akan datang. Pastikan untuk menggunakan pupuk organik dengan proporsi yang tepat untuk jenis tanaman yang ingin Anda pupuk. Nah, langkah-langkah di atas penting untuk diingat bahwa pembuatan pupuk organik juga melibatkan pemahaman tentang perbandingan bahan-bahan organik yang tepat, sehingga kelembapan yang sesuai dan kondisi lingkungan yang mendukung proses dekomposisi dan fermentasi. Nah, jadi dalam proses pembuatan pupuk organik, kita tidak bisa asal-asalan memasukkan komposisinya. Karena dalam proses pembuatan pupuk organik juga melibatkan bagaimana pemahaman kita terhadap pupuk itu sendiri. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita memulai sebuah usaha pupuk organik, kita harus belajar dulu bagaimana jenis pembuatan dan langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan pada proses pembuatan pupuk organik. Slide berikutnya adalah manfaat dari pupuk organik sendiri. Nah, kalian pasti sudah mengetahui manfaat dari pupuk organik. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Jadi, alasan petani memilih pupuk organik itu salah satunya karena ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Yang berikutnya, memperbaiki struktur tanah. Ini sangat penting bagi petani. Yang berikutnya adalah menaikkan aktivitas tanah, kemudian memberikan nutrisi lengkap pada tanaman, kemudian memperbaiki kapasitas tukar kalsium, kemudian yang terakhir, salah satu alasan pupuk organik banyak diminati oleh masyarakat luas adalah karena lebih hemat biaya. Kemudian cara merintis bisnis pupuk. Bagaimana sih caranya? Bagi kita pemula yang ingin merintis pupuk organik. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan riset mendalam. Maksudnya itu kita harus melakukan dulu apa sih pupuk organik itu, kita harus mengerti bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana cara diproduksi, kemudian bagaimana apa kelemahan dan kelebihan dari pupuk yang akan kita produksi. Nah, ini sangat penting kita lakukan karena hal ini dapat menjadi tolak ukur bagi kita dalam membuka usaha bisnis. Yang kedua adalah menyediakan bahan baku. Nah, ini juga tidak kalah penting dari yang pertama. Bahan baku ini akan menentukan bagaimana kualitas dan kuantitas dari pupuk yang akan kita buat. Yang ketiga adalah temukan target konsumen yang potensial. Ini juga penting karena kita harus menemukan, karena kita harus
menemukan target yang akan menjadi konsumen kita. Contohnya seperti pertanian. Nah, petani pasti butuh dengan pupuk. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah um, membuat pupuk yang paling diminati di bidang pertanian misalkan. Tapi bisa juga di luar pertanian. Nah, yang keempat adalah urus perizinan dan hak edar. Ini juga penting karena ini menyangkut uh, bagaimana pupuk kita bisa dijual bebas atau tidak. Kalau tidak ada izin edar, maka pupuk kita tidak dapat dijual di pasaran. Nah, yang kelima adalah lokasi produksi. Ini juga penting karena lokasi produksi dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis pupuk yang akan kita ciptakan. Nah, yang keenam adalah kemas pupuk dengan baik. Nah, ini juga merupakan poin yang sangat penting karena pengemasan pupuk dengan baik dapat menjadikan pupuk kita memiliki daya tarik tersendiri sehingga mudah dikenal oleh masyarakat luas. Yang slide berikutnya adalah strategi pemasaran. Berikut beberapa media yang dapat kita jadikan sebagai strategi pemasaran. Yang pertama adalah media sosial. Itu sudah pasti karena di zaman globalisasi ini semuanya menggunakan media sosial memiliki peran yang sangat penting. Sehingga berhasil atau tidaknya produk kita dikenal, kita dapat menggunakan media sosial sebagai medianya. Contohnya seperti kita dapat mempromosikannya di Instagram, di WA, di YouTube, dan segala macam media yang banyak digunakan oleh masyarakat luas. Yang berikutnya adalah iklan online. Nah, ini kalau misalkan bisnis kita sudah berjalan cukup lancar, sehingga kita dapat menambahkan iklan online seperti di televisi, di koran, atau mungkin di majalah juga bisa, tergantung bagaimana produksi pupuk kita sudah berjalan. Yang terakhir adalah event lokal. Di event lokal ini kita juga bisa mempromosikan pupuk yang bestseller kita kepada masyarakat yang sedang menonton event lokal. Yang terakhir nih, ini yang sangat penting, keuangan. Nah, keuangan ini juga menyangkut modal pertama yang kita butuhkan untuk membuat suatu usaha. Nah, dengan modal 150 juta, itu tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Kalau kita bisa dengan bijak dan dengan baik kita mengelolanya, maka 150 juta itu cukup bahkan lebih untuk membuat sebuah usaha pupuk. Tapi jika kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, jangankan cukup, kurang bahkan. Ini juga sangat penting. Manajemen keuangan ini, ilmu manajemen keuangan di sini sangat dibutuhkan. Karena kan di sini modal kita terbatas. Kita hanya punya uang 150 juta. Nah, bagaimana caranya uang 150 juta itu kita modalin, kemudian bagaimana uang itu dapat membuahkan hasil dalam waktu yang dekat. Nah, ini penting juga bagaimana kita mengelola dan memanage uang tersebut. Nah, makanya sebelum kita terjun ke sebuah bisnis, alangkah baiknya kita harus belajar dulu bagaimana cara mengelola keuangan agar ketika kita sudah ketika kita membuka sebuah usaha, kita dapat mempraktekkan hasil dari belajar manajemen keuangan tersebut.
Nah, dikarenakan keuangan kita terbatas, maka manajemen keuangan ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena ini karena karena ini uh, tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Berhasil atau tidak sebuah usaha ini tergantung kepada si pemilik usaha. Bisa tidak dia mengelola uang 150 juta untuk membangun sebuah usaha bisnis pupuk. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan kali ini. Kurang bermaaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.